Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 8 Juni 2022. Jadi pada saat saya bahas penutupan ya, tanggal 7 Juni malam hari. Jadi ini untuk besok hari tanggal 8 Juni 2022. Seperti biasanya totalnya ada 16 saham yang saya bahas. Di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya, yaitu saham Koto, ADRO, BMRI, ADMR, UNTR, BRMS, Inco, dan Indi. Nah sekarang untuk bagian kedua saya akan bahas mulai dari SRTG ya. Kalau ingin tahu bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah untuk SRTG ada apa Pak Sunar kok tiba-tiba naik? Saya terus terang nggak baca beritanya ya, ada apa saya nggak tahu. Tapi di sini area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan di 3120 dan juga di 3410-an kurang lebih di sini ya. Ini kalau saya gambarkan ini dari garis-garis Fibonacci extension sebelumnya dari sini ya. Saya tarik swing low-nya di sini, swing high-nya, kemudian dia saya tarik di area supportnya dari konsolidasinya di sini ya. Maka targetnya untuk Fibonacci extension 61,8% ini kurang lebih sudah tercapai ya hari ini ya. Maaf, hampir tercapai ya, belum ya. Ini berikutnya target price-nya di 3.600 ya. Nah, kira-kira yang sudah punya bagaimana gitu ya, pertanyaannya kan seperti itu ya biasanya. Nah kita tinggal lihat aja. Nah ini adalah swing high terakhir di sini ya, 3.300 ya, tanggal 23 Mei ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 3.300 ya. Nah kalau yang mau buy bagaimana Pak Sunar? Kalau yang mau buy sebenarnya kalau misalnya takut ya tetap aja buy on weakness di 3120 ya di sini ya. Kalau saya gambarkan sini sebenarnya sih kalau mau buy besoknya langsung buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja karena di sini ada area kurang lebih area buy on weakness yang saya gambarkan di sini ya. Itu sekitar area saya pakai acuan di sini aja kurang lebih high-nya 3450 ya. Memang penutupan terakhir kan 3450. Jadi kalau besok berhasil breakout higher high naik ke atas 3480 boleh buy ya. Yang belum punya kalau mau trading di SRTG buy high sell higher. Berikutnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up atau ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. 3600 ke atas boleh tambah lagi atau buy up. Kemudian berikutnya saya akan menggunakan acuan high, titik-titik high di sini ya kurang lebihnya ya. 3720, kemudian berikutnya lagi ini kurang lebih di area 3920. Jadi buy-nya bertahap aja. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk SRTG? Sejauh ini volumenya naik, harganya naik. Ini kalau kita lihat net buy asing juga naik ya, ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Target price berikutnya 3600, 3720 dan 3920. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu takut-takut. Kalau takut tunggu buy weakness di area 3120 atau 3300 ya. Maksudnya area buy weakness itu kalau dia turun koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Ketika menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, setiap pelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss. Ya seperti itu ya. Berikutnya untuk ITMG. ITMG masih bisa naik lagi kan. Ini sudah saya gambarkan. Memang di atas 35.500 saya nggak gambarkan lagi ya. Ini target price berikutnya memang jauh ya sampai 43.000. Jadi acuannya setiap kelipatan 500 ya. Saya sudah sebutkan. Ini kan yang terakhir kan 37.000 ya. Jadi berikutnya setiap kelipatan 500 misalnya 37.500 ya. Itu kalau mau tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi ini kalau yang ngikutin saya 37.000 kalau sudah pasang trailing stop ya turun di bawahnya lebih baik jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 500 lagi ya. Itu jual dulu semuanya boleh ya. Nah, kalau mau buy on weakness ini ada dua area ya. Sebelumnya saya gambarkan di sini dan di sini, tapi berhubung dia breakout higher high, saya gambarkan lagi area terdekatnya kalau mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang tunggu di 33.850. Artinya kalau dia koreksi di bawah 33.850 atau di bawah 32.200, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Harganya masih di atasnya MA20. Jadi masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Karena kalau kita lihat dari monthly-nya atau per bulannya, ini kalau kita mundur ke belakang, ini masih bisa ke 43.000, bahkan ke 57.950 masih bisa ya. Ini di 2010 masa kejayaannya dulu ya. Maaf, ini 2011 ya, awal ya. Di masa kejayaan dulu sampai 57.950. Dan kalau kita lihat harga komoditasnya sekarang kan lebih tinggi ya seperti itu ya. Jadi ini masih bisa naik lagi Pak Sunar, masih bisa. Jangan terlalu takut ketinggian ya. Kalau misalnya takut ketinggian, strateginya ada 3 ya. Tunggu kalau dia pullback atau koreksi ya. Atau mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Atau sekalian buy high sell higher ya.
Jadi setiap kelipatan 500 untuk acuannya kira-kira target price-nya kalau dia berhasil breakout lagi kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja setiap kelipatan 100 rupiah ya. Jangan 50 rupiah terlalu dekat ya, 100 rupiah. Sebenarnya 100 rupiah pun juga masih dekat ya. Paling nggak ya kalau mau ya 500 atau 200 lah ya tengah-tengahnya. Kalau naik lagi kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya. Atau kalau misalnya takut ya beli saham yang lainnya aja daripada memaksakan diri ya nanti nyangkut nggak berani cut loss. Ada loh tipe orang yang nggak berani cut loss atau nggak mau cut loss, maunya dia kalau trading di saham atau buy di saham dia harus menang. Kalau loss dia nggak mau jual, nggak mau cut loss. Karena saya pernah ketemu waktu saya seminar dulu ya, waktu sebelum pandemi ya, ketemu tatap muka ya, seminar ya, dari 100 orang kebetulan ada 1 orang ya waktu itu ya, dia tanya saya, Pak Sunar, kelemahan saya itu kalau invest atau trading ya saya itu banyak nyangkut. Kenapa? Karena kalau saya beli itu kecenderungan saya itu nggak mau rugi, karena kan di saham kan kita maunya untung ya. Masa beli ya, dia bilang contohnya ya kan Warren Buffett kan bilang ya, masa kita beli suatu perusahaan di harga 1000 gitu ya misalnya, masa kita mau jual rugi sedangkan fundamentalnya masih bagus ya, seperti itu ya. Nah kita juga harus paham di pasar saham itu resikonya tinggi ya, walaupun rewardnya juga tinggi tapi fluktuasinya itu kita juga harus tetap disiplin ya, pasang trailing stop dan stop loss. Memang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, dari dulu juga lemes gitu aja, atau naik-naik kita terlalu ikut euforia akhirnya nyangkut, turun kita nggak mau cut karena asumsinya perusahaan masih bagus masih bisa naik lagi, ya susah ya seperti itu ya. Jadi harus paham resikonya. Yang penting kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Sabar dalam arti kalau belum naik selama trennya masih bagus, kalau dia masih sideways entah itu di atas atau di bawah ya, kalau dia masih cukup bagus ya kita sabar aja menunggu. Ya kan seperti itu. Kemudian fokus yang kedua itu artinya kalau kita sudah fokus di beberapa saham yang ada di portfolio kita atau di watchlist ya kita jangan sampai disenggol teman atau disenggol saudara bilang ini loh saham ini bagus, ikutan grup ini loh. Nah, rekomendasinya Ciamik ya, nomor 1 pokoknya. Setiap kali kalau direkomendasikan naik ya seperti itu. Kalau ada 1 orang yang setiap kali ya 100% rekomendasinya selalu benar 100% di semua market, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, orang tersebut sudah pasti jadi orang terkaya di dunia. Sudah terkenal, mungkin sudah jadi konglomerat ya, masuk dalam konglomerat, mungkin 3 top konglomerat di Indonesia ya kalau dia selalu benar ya. Jadi market itu selalu fluktuasi. Kadang-kadang memang kalau bullish seperti sektor energi ini ya, batubara, ya dia masih bisa naik lagi ya memang karena sektornya masih bullish, uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu maksud saya jangan terlalu mendewakan seseorang seperti itu ya. Bukan saya menjelekkan orang lain, enggak. Jadi kita harus paham seperti itu, harus fokus. Jangan sampai kita nggak fokus, sudah punya saham A masih bagus, terus iming-iming saham B naik tinggi dapat profit banyak terus ikutan beli saham B, saham A-nya dijual. Ya memang mungkin masih naik, tapi nggak lama lagi saham B-nya turun karena banyak orang yang take profit ya setelah dia naik tinggi. Akhirnya saham A ini yang dia sebelumnya hold nggak naik-naik, akhirnya naik tinggi ya. Nah kebiasaan orang kalau sudah jual, apalagi sudah cut loss ya, gitu ya. Dia misalnya jualnya di harga 500 ya, dia maunya kalau buyback dia maunya mesti tunggu di bawah. Paling enggak ya di harga 500. Kalau dia naik sampai 600, uptrendnya masih cukup bagus, dia nggak berani kejar ya. Takut ketinggian atau alasannya ya paling nanti dikasih lagi di harga bawah. Wong dulu aja sebelumnya sideways lama nggak naik-naik ya belum tentu ya. Malah dia kalau turun lagi di bawah 600 kalau sudah naik tinggi ya kita patut pertanyakan, kenapa kok balik lagi ke 500? Ya berarti sudah selesai ceritanya seperti itu ya. Dan kadang-kadang seperti itu fokus yang kedua. Ketiga adalah disiplin, dalam arti kita harus pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia turun ya kita jual dulu. Nah disiplin itu ada 2 faktor. Disiplin cut loss dan juga disiplin buyback. Atau kita disiplinnya cut loss terus ya. Kita loss terus di saham. Ya boncos terus istilahnya ya. Ya kalau kita lihat kalau dia berhasil breakout lagi, naik lagi ke atas, uptrendnya masih bagus ya. Ya kita buyback kalau masih mau trading di saham itu. Kecuali sudah nggak mau atau istilahnya kapok nggak mau di saham itu ya itu lain cerita lagi. Yang penting di sini kalau kita bicara mengenai saham, jangan terlalu dicinta setengah mati, tapi jangan terlalu dibenci setengah mati ya. Itu pengalaman saya dari 2013 ya. Kurang lebih seperti itu. Hanya sekedar sharing ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Ini setiap kelipatan 500 saya nggak gambarkan garisnya karena terlalu banyak nanti pusing ya. Seperti itu ya. Nggak kebaca lagi angka-angkanya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speednya diperlambat ke 75 kali ya. Ya seperti itu ya.
0,75 kali ya, maksudnya seperti itu. Nah, hari ini ENRG tiba-tiba breakout. Ini sebenarnya untuk ENRG gambar garisnya sudah saya bahas juga ya, sudah saya berikan ya. Resisten terdekatnya 296. Ini saya sudah gambarkan di sini 330 ya. Kalau dia berhasil naik lagi silakan buy. Bahkan di sini kalau dia breakout ke atas swing high-nya di sini ya, 258 boleh buy high sell higher. Ya kan? Hari ini volumenya naik tinggi Pak Sunar. Kira-kira masih bisa naik lagi nggak? Ini saya nggak tahu ya, apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen atau akuisisi atau saham repo dan sebagainya, nanti dilihat dulu beritanya apa. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 296 yang belum punya, ya kan? Itu boleh buy high sell higher, target price berikutnya masih bisa di 400 ya. Seperti itu ya. Bahkan bisa ke 500 dan 600 berikutnya seperti itu ya. Ini saya gambarkan 500 ini 600. Apakah mungkin Pak Sunar digoreng sampai ke sana? Ini kan fundamentalnya jelek. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai fundamental ya, itu nggak selalu inline, nggak selalu korelasinya positif dengan analisa teknikal ya. Tapi kadang-kadang ada perusahaan yang fundamentalnya masih jelek, ya kan? Tapi harganya naik tinggi. Ada juga yang dulunya jelek, mungkin sekarang ada perbaikan ya. Yang saya nggak tahu ya, apakah energi ini ada perbaikan. Tapi sejauh ini saya fokusnya di uptrendnya aja. Uptrendnya masih cukup bagus di sini ya. MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya. Walaupun ini koreksi, tapi kan masih dalam toleransi ya seperti itu ya. Jadi kalau di sini, kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Pasang aja trailing stop-nya di high-nya di sini ya. Ini kan dia titik high breakout sebelumnya kan di sini ya. Sekitar 258 ya. Selama dia berada di atas 258 ya masih cukup bagus. Bahkan kalau dia naik lagi ke atas 296, boleh buy lagi atau buy high sell higher nggak Pak Sunar? Boleh ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp20 aja kalau mau tambah lagi atau average up, target price-nya di 400. Ini bagi yang berani buy high sell higher, tapi perlu diingat ya, volumenya seringkali hilang ya. Jadi jangan kaget tuh tiba-tiba naik tinggi Pak Sunar ini kayak gini ya. Besoknya volumenya berkurang drastis ya. Kemudian konsolidasi. Ya kalau konsolidasi, kalau tiba-tiba turun seperti ini ya memang resikonya lumayan tinggi ya, karena ini kenaikannya tinggi dan dia bisa tiba-tiba hilang. Ini khusus bagi yang berani resiko tinggi. Kalau nggak berani ya belinya sedikit aja, jangan terlalu banyak, jangan memaksakan diri ya. Kurang lebih sih seperti itu. Masih bisa naik lagi atau enggak ya masih bisa setahu saya. Ceritanya apa Pak Sunar kok bisa naik tinggi ya? Saya nggak tahu, saya belum baca beritanya. Terus terang aja saya hanya fokus ke pergerakan harganya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BHIT. BHIT sudah saya bahas di video sebelumnya ya mengenai bandar ya seperti itu ya. Ini salah satu salah satu saham dari grupnya MNC ya. Digoreng naik Pak Sunar. Apakah nanti bakalan turun lagi? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Memang di sini ada ekor panjang di sini ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Seperti sebelumnya di sini ya, ekor panjang ke atas. Tapi dia masih bisa breakout lagi. Kalau dia breakout ya kita fokus ke garis-garisnya aja. Selama dia bertahan di atas 59 masih cukup bagus. Mau buy langsung boleh. Pasang aja stop lossnya di area 52 ya. Ini sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik lagi, naik ke atas 60, sebentar 63 ya di sini ya, high-nya ya. Boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 66 tambah lagi, naik ke atas 69 tambah lagi dan seterusnya. Jadi average up. Nah, kalau kita sudah gambarkan di sini sebelumnya ya, formasi rounding bottom, kalau dia breakout lagi, ini target price-nya di 81. Memang sebelumnya gagal ya, maksimum sampai 76. Ini 76 sudah saya gambarkan garisnya. Jadi yang ngikutin saya juga sudah pasang trailing stop ya. 76 diambil dari mana Pak Sunar? Dari sini ya sebelumnya ya. Swing high-nya di sini ya. Ini tanggal 18 Oktober ya. Jadi sudah pernah saya bahas sebelumnya juga ya. Jadi jangan salah paham. Jangan yang sudah naik aja dibahas Pak Sunar. Sebenarnya enggak juga ya. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 59 boleh buy. Ya memang kadang-kadang nggak langsung ya. Mungkin beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ya. Ya makanya kita pasang automatic order ya. Seperti itu ya. Kalau seperti saham-saham yang gini memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan terlalu banyak. Seringkali volumenya hilang ya. Seperti ini ya. Naik tinggi besoknya mungkin masih sama high-nya atau masih naik lagi tapi volumenya cenderung hilang. Khawatirnya kalau volumenya tiba-tiba hilang, ya kita kalau buy-nya terlalu banyak ya, kita nggak bisa jual. Atau bisa jual tapi nggak laku ya, drag down ke bawah seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, ada cerita apa, bandar atau sebagainya, saya nggak fokus ke bandarnya, saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Memang sebelumnya ada yang bertanya ke saya, Pak Sunar, analisa sahamnya kok nggak bahas mengenai brokermologi atau bandarmologi. Ada juga yang menyindir ya, wah analisanya gitu-gitu aja nggak akurat gitu. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai bandar atau broker ya,
sebelumnya ada, ini saya sudah cerita lagi ya, mungkin yang sudah pernah tahu ya bosan ya diulang-ulang ya. Sebelum penutupan kode broker, itu Bursa Efek Indonesia pernah mengadakan sosialisasi ya. Jadi ada Zoom meeting, saya waktu itu juga diundang ya. Jadi ada pakar yang diundang juga di sana. Pakar itu juga mengatakan penutupan kode broker itu sebenarnya nggak masalah ya. Kenapa ada orang yang bilang istilahnya bandar ya? Ya mungkin aja yang memperkenalkan bandarmologi itu dia jualan data bandar ya, atau istilahnya jualan data brokernya. Bahkan pakarnya menyontohkan kita itu loh bisa pindahkan sahamnya ke broker lain. Ya, Anda buat apa lihat misalnya ya, saya punya suatu saham pakai suatu broker, misalnya saya belinya pakai MG. Terus saham tersebut saya bisa pindahkan ke broker lain. Ya ketika saya pindahkan ke broker lain, saya bisa aja jual saham tersebut pakai broker lain tersebut dan kemudian saya bisa beli lagi pakai broker yang saya beli sebelumnya. Ya gitu aja, muter aja uangnya gitu ya. Padahal kesannya itu kayak broker ini akumulasi bandar ya. Nah, padahal setelah dia beli sahamnya itu loh bisa dipindahkan ke broker lain, ya kan? Ya kita mau track orang beli di mana buat apa? Yang penting kan pergerakan harganya. Kalaupun ada yang akumulasi, kalau harganya nggak naik-naik atau bahkan turun, ya buat apa diikutin ya, bener kan? Simpelnya gitu. Kalau ada akumulasi ya harganya naik, ya pasti sudah tahu kan harganya naik. Ya kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Lagi pula analisa teknikal, ya kalau kita bicara mengenai buku yang sudah diakui dari Dow Theory ya, sampai sekarang yang paling terkenal adalah bukunya John Murphy ya, Technical Analysis for the Financial Market. Itu nggak ada sebut sama sekali mengenai broker ya, dia fokusnya ke price action, pergerakan harga. Bandarmologi nggak ada. Walaupun ada satu buku yang membahas mengenai semacam bandarmologi, tapi dia sudut pandangnya dari istilahnya buku judulnya itu namanya volume price analysis ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari buku tersebut sebenarnya dia nggak bahas mengenai bandar, tapi tekniknya teknik bandar. Dia sudut pandangnya dari pemilik gudang ya, warehouse owner ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mengetahui buku mengenai PPA ya, volume price action ya, sebentar saya lupa itu pengarangnya siapa, cewek kalau nggak salah sih. Sebentar saya lihat dulu ya. Anna Colling ya. Jadi di sana di bukunya Anna Colling itu dia disebutkan mengenai dari sudut pandang pemilik gudang ya, atau broker ya. Bukan pemilik gudang atau warehouse owner ya, sorry. Seperti itu ya. Jadi dia nggak sebut sama sekali mengenai broker tertentu dia beli di mana, terus akumulasi atau distribusi nggak ada. Tetap saja dalam prosesnya dia juga lihat price actionnya ya. Seperti itu ya. Ketika harganya breakout, dia cek dengan volumenya untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai nggak fokus seperti itu ya. Cara saya tetap fokus di pergerakan harganya. Saya nggak mengatakan bahwa brokermologi atau bandarmologi itu salah, enggak ya. Jadi perbedaannya sudut pandangnya beda. Karena sebelumnya ada yang mengkritik saya, katanya sih analisa saya sesat ya. Sesatnya itu dari mana? Padahal saya sudah jelas ya, sudah kasih trailing stopnya di mana, stop lossnya di sana, di mana gitu ya. Kalau dia naik lagi, average up ya gitu. Ada juga yang nyindir saya tukang ramal gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, ya kita nggak akan pernah tahu pasti yang terjadi ke depannya ya. Semua data yang ada teknikal itu dia dari masa lalu sampai sekarang aja, masa sekarang sampai ke depannya ya nggak ada. Ya semuanya berdasarkan prediksi, bukan ilmu mengarang atau ilmu istilahnya ilmu menaksirkan gitu. Yang ya memang seperti itu kenyataannya ya. Ya berdasarkan sejarah masa lalu kita memprediksi masa depan. Tapi bukan meramalkan dalam arti tukang ramal kayak dukun gitu enggak ya. Ya kurang lebih seperti itulah, cuma sharing aja. Lanjut ya, mengenai BHIT kurang lebih jelas ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya gagal, kalau dia breakout lagi ke atas 66 ya kita ikutin aja, tambah lagi atau buy up. Kalau misalnya gagal ya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi sebelumnya kalau dia gagal di sini belum tentu gagal lagi ya, ini sudah 2 kali gagal ya. Sebelumnya di sini juga gagal di sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Bahkan terakhir dia bahkan breakout lagi ke 76. Memang fluktuasinya tinggi untuk BHIT. Berikutnya Raja. Di grup saya masih tanya, Mas Donald, Raja masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa karena trennya masih tinggi. Ini nggak tahu ya, apakah ada aksi korporasi atau saham repo atau right issue dan sebagainya atau pembagian dividen saya belum cek ya, silakan cek. Tapi di sini gambar garis-garisnya sudah saya berikan 498, 640, 825. Apakah bisa naik sampai 825? Masih bisa ya.
Selama ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy silakan. Kalau misalnya sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya memang agak jauh ya. Mungkin pasangnya di 364 ya. Ini saya kasih tengah-tengahnya. Kalau misalnya nggak berani, tunggu aja buy and weakness di 320 atau 364 paling dekat ya. Saya naikkan. Artinya buy and weakness itu kalau dia koreksi seperti ini ya. Sudah naik kemudian koreksi, besok paginya dia berhasil rebound naik ke atas ya kita boleh buy. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau freeze up. Setiap lipatan Rp20 aja ya kalau mau tambah lagi. Jadi ini kalau mau tambah lagi sekalian buy high sell higher, naik ke atas high-nya hari ini 448 ya. Besoknya kalau naik lagi boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp20 kalau mau tambah lagi average up silakan. Jadi ini MA20-nya biru masih mengarah ke atas. Masih ada peluang naik lagi nggak Mas Sunar? Masih ada. Kalau kita perhatikan di sini ya, naiknya 1 2 3 naik tinggi ya. Koreksinya 1 hari. 1 2 3 koreksinya 1 hari. Ini naik 1 ya. Ya bisa aja sampai 3 kali hari berdasarkan pola sebelumnya gini. Bisa aja terjadi seperti itu ya. Jadi kalau yang nggak berani ya saran saya sih pilih saham yang lainnya aja daripada nanti memaksakan diri. Kalau nyangkut nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar ya seperti itu ya. Karena ada loh sebelumnya di grup saya ya. Grup saya kan namanya Saham Profit ya, Telegram ya. Dia beli di suatu broker ya. Dia ikut dari broker tersebut kan ada analis ya. Analis kan pasti analis saya. Rekomendasi buy gitu ya. Target price-nya berapa. Nah setelah dia buy, nggak lama lagi sahamnya turun dalam. Kemudian dia nyangkut. Nyalahkan brokernya ya dia itu. Ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau analisa saham ini memang saya sering sebutkan buy high sell higher. Bukan berarti saya menyesalkan enggak ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kenapa enggak buy high sell higher, masih bisa naik lagi? Bisa karena berdasarkan analisa teknikal uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi kecuali kalau sudah berakhir uptrendnya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya TCPI masih konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Kalau mau buy and weakness tunggu dia aja di area 11.000 ya atau 10.850. Artinya kalau koreksi di bawah 10.850 kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 11.675 boleh buy atau tambah lagi target price berikutnya 12.000. Kalau dia naik lagi saya kelipatan 500 ya 12.500. Kenapa saya menggunakan setiap kelipatan 500? Karena dari sini ya 11.000 kurang lebih di sini 11.500 ya. Kemudian dia koreksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pakai kelipatan 500. Tapi kalau mau tambahnya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya STAA. Terus terang aja STAA saya nggak tahu sama apa ini ya. Kelihatannya nggak lama IPO juga ya. Nah ini masih naik lagi Pak Sunar breakout. Kira-kira bagus nggak? Ya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1155. Stop loss maksimumnya di 1045. Kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 1045 ya. Ini buy on weakness-nya. Artinya kalau dia koreksi dekat dengan 1045 seperti ini ya nyentuh besoknya atau menjelang penutupan dia berhasil naik. Kalau yang mau buy silakan ya. Ini konsolidasinya sudah berhasil breakout ya. Nah kira-kira target price-nya kemana ini Pak Sunar gitu ya. Saya coba gambarkan garisnya menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi saya tarik insert Fibonacci extension. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement, silakan nonton ada video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video ya. Saya tarik dari sini ya. Terakhir terus ini puncaknya kemudian area konsolidasinya di bawahnya. Target berikutnya adalah 1230 sampai 1270-an kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi target berikutnya bisa sampai 1400 ya. Ini sudah saya gambarkan. Saya gambarkan lagi apakah masih bisa naik ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya. Ini sepertinya barusan IPO nggak lama ya. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop lossnya. Kalau misalnya takut ya pilih saham yang lainnya aja. Memang nggak banyak sih. Terus terang aja saya nggak mengenal saham ini ya. Nggak tahu emitennya juga. Kalau yang tahu bidang apa ya silahkan tulis di komentar ya seperti itu ya. Berikutnya Medco masih naik lagi. Ini area buy and weakness sudah saya gambarkan di 590 dan 55 ya. 555 ini saya perpanjang aja. Jadi yang sudah punya ini kan dia testing resistance 625. Ya yang kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya boleh pasang di ini high-nya di 615 ya sebelumnya. Kalau dia turun banyak itu ya jual dulu sebagian, turun di banyak 590 jual dulu semuanya. Kalau yang sudah punya seperti itu. Kalau yang belum punya kalau mau buy and weakness tunggu di area 590 atau 555. Atau kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 630 yang mana adalah high-nya hari ini, kita boleh buy lagi atau average up, target price berikutnya 650 dan 695. Jadi trading itu mudah ya. Kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss-nya ini garisnya sudah saya berikan.
naik turunnya ya kita ikutin aja. Misalnya sini ya, 625 ke atas dia tembus, ternyata gagal Mas Donald. Dia pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nanti tunggunya di area 590 buy and close-nya kalau dia berhasil naik. Nah ini berhasil naik, ternyata kok turun lagi Mas Donald ya. Kita jual lagi ya. Trading memang seperti itu ya, buy sell buy sell. Kalau nggak mau trading ya invest aja, mungkin jangka panjang ya. Nanti pakai fundamental, ceritanya beda lagi nanti ya. Analisanya dipandu dengan analisa fundamental juga, laporan keuangannya seperti itu. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya, masih bisa naik lagi nggak Mas Donald? Masih bisa. MA20-nya mulai mengarah ke atas lagi, walaupun sebelumnya dia mendatar ya. Ini masih peluang untuk breakout ke atas 695 masih ada ya. Belinya bertahap aja, target price berikutnya 760, 790, 835 masih bisa. Bahkan ini masih bisa ke 1000 nggak Mas Donald? Bisa ya seperti itu ya. Saya yakin ini Medco masih bisa ke 1000 bisa, tapi jangan lupa dalam perjalanannya memang fluktuasi ya. Sebelumnya di sini high-nya sampai ke 790 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya. Yang penting ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Sebentar saya hitung ya. Totalnya berapa ini? Sudah banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah cukup ya. Sampai Medco ini aja ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Jangan lupa cek yang bagian pertama. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.